Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan, sehingga memberi kepada kita sekali lagi kesempatan untuk terus menikmati berkat. Lebih-lebih lagi berkat firman Tuhan yang akan saya kongsikan sebagai renungan kita bersama di dalam pertemuan ibadah, dimanapun kita sedang mengadakan pertemuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan karena kami percaya bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan bagi setiap pribadi kami dapat menikmati suasana yang indah, bahkan waktu sekali lagi untuk menikmati berkat firman Tuhan. Jadi Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan turun ke atas kami, dimanapun kami sedang berkumpul pada hari ini, sedang mengadakan waktu dengan Tuhan, berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut hadir di tempat kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersama dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu hadir, memberi kepada kami hikmat, kekuatan untuk kami terus belajar daripada firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan kongsikannya menjadi saluran berkat. Hamba tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan untuk memberkati kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memakai, bahkan Tuhan Engkau selindungi di belakang kayu salib, supaya Tuhan biarlah Engkau sendiri berkata-kata kepada kami, karena kami siap mendengar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya akan berbicara tema tahunan gereja untuk kita pada kali ini, yaitu berjalan dengan iman ataupun walking by faith ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dalam surat Roma pasal 1 ayat 17. Kata firman Tuhan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, bagaimana kita menerapkan ataupun belajar daripada kata firman Tuhan ini sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bagaimana kita terapkan firman Tuhan ini sesuai dengan situasi kita saat ini. Jadi mari kita lihat siapa kita sebagai orang percaya, siapa pribadi kita saat di tengah badai ataupun saat dunia sedang berdepan dengan keadaan yang sangat sulit pada ketika ini, berdepan dengan virus COVID-19. Jadi siapa pribadi kita dan apa tanggung jawab kita. Dan juga waktu kita menilai, melihat pribadi kita, akan tampak identiti kita yang sebenar sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk andalkan iman dalam hal yang pertama. Kita lihat doa. Doa merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadikan doa sebagai rutin untuk kita terus bertahan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa doa, yang bertindak di sebalik doa adalah Tuhan. Karena tanpa doa, sudah pasti kita akan mudah kalah. Sudah pasti kita mudah untuk menyerah kalah, berdepan dengan situasi sekarang ini, berdepan dengan virus COVID-19, karena kita akan hilang harapan, karena kita akan berputus asa. Jadi kita andalkan hidup kita hanya kepada Tuhan melalui doa. Inilah waktunya untuk kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, nyatakan kepada Tuhan, mohon perlindungan daripada Tuhan melalui doa kita. Bahkan melalui doa kita akan lihat terserlah identiti kita sebagai orang percaya. Apakah kita hanya berdoa ketika kita berkumpul bersama dengan orang-orang percaya yang lain, ataupun apakah kita berdoa waktu kita sendirian, tidak kira bagaimana cara kita berdoa.
Jadi yang penting kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Yang penting kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Mohon supaya penyertaan Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan pimpinan Tuhan selalu bersama dengan kita sepanjang waktu. Baik waktu kita dalam kesusahan, bahkan waktu kita dalam kesenangan. Yang kedua, saudara, kita lihat firman Tuhan mengajar kita untuk andalkan iman dalam hal renungkan firman Tuhan. Banyak orang percaya hanya bijak menyatakan isi hati melalui doa kepada Tuhan, namun kurang minta petunjuk daripada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tidak pernah memberi waktu kepada Tuhan untuk berbicara. Tidak pernah memberi waktu kepada Tuhan apa yang Tuhan maukan untuk kita secara pribadi. Nah, bagaimana untuk kita mengetahui isi hati Tuhan? Kita belajar daripada firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Di dalam keadaan dunia sekarang ini, kita harus cari tahu apa maunya Tuhan kepada dunia, apa maunya Tuhan kepada pribadi kita, apa maunya Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kehidupan umat Israel, waktu mereka dilanda dengan berbagai-bagai masalah, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Mereka akan berdoa kepada Tuhan, minta tahu apa maunya Tuhan, minta tahu apa isi hati Tuhan untuk mereka. Begitu juga situasi kita saat ini. Kita harus mencari tahu isi hati Tuhan, apa maunya Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, dengan merenungkan firman Tuhan, melihat kata-kata firman Tuhan. Lalu kita akan mengenal isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat, dua perkara ini tidak akan pernah putus-putus menyertai orang Kristen, orang percaya, yaitu berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Ini adalah kekuatan kita. Tanpa satu daripada dua hal ini, kita akan rasa tidak sempurna. Jadi berdoa dan merenungkan firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Itu adalah identiti kita sebagai orang percaya yang terus-menerus menelusuri hidup ini bersama dengan iman kita. Bagaimana mungkin kita berkata kita beriman namun kita kurang berdoa dan juga kurang membaca firman Tuhan. Jadi karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita belajar sebagai laskar Kristus, kita harus hidupkan komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa kita. Senantiasa, bahkan dimanapun kita berada, hidupkan komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak perlu kita memberitahu kepada orang lain bahwa kita sedang berdoa. Namun biarlah kita berdoa dengan segenap hati kita, suara hati kita. Senantiasa tidak pernah melihat ataupun tidak pernah memilih keadaan, tempat, bahkan waktunya. Berkomunikasilah dengan Tuhan. Dan juga beri dia waktu untuk berbicara kepada kita ataupun menyatakan isi hatinya kepada kita. Bagaimana? Sekali lagi saya katakan, untuk mengetahui isi hati Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, ambil waktu. Puji Tuhan. Karena waktu COVID-19 ini, waktu PKP telah memberi kepada saya komitmen untuk terus membaca firman Tuhan sampai 20 pasal satu hari. Ya, usahakan, karena kita ingin tahu isi hati Tuhan. Kita ingin tahu supaya apa maunya Tuhan kepada kita sebagai orang percaya. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Ini satu contoh yang sangat sederhana. Waktu Tuhan memanggil Samuel, ini adalah suara Tuhan yang keempat kali kepada Samuel.
yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Bunyi firman Tuhan, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Sebagai orang yang percaya, Samuel memberi satu teladan kepada kita, memberi waktu untuk Tuhan berbicara. Nah, ramai orang percaya saat ini, apalagi berdepan dengan dunia yang parah, berdepan dengan virus COVID-19 ini, hanya pandai memanjatkan doa, berdoa terus, namun tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan berbicara. Tidak pernah mau ambil tahu apa isi hati Tuhan di sebalik bencana yang kita hadapi sekarang ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat sebagai orang percaya yang terus mengakui kita berjalan dengan iman kita. Dua kekuatan ini harus menyertai kita, berdoa dan juga membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita di dalam pertemuan ibadah ataupun waktu kita bersama dengan Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana untuk kami pada hari ini, yang terus memberi kekuatan kepada kami, bahkan Tuhan yang terus menyadarkan kami sebagai orang percaya, berjalan dengan iman. Kami harus terus berkomunikasi melalui doa kami kepada Tuhan, bahkan mencari tahu apa maunya Tuhan bagi kami dari firman Tuhan. Seringkali merenungkan firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kami terus melangkah hari demi hari. Berkati umat-Mu Bapa dimanapun mereka sedang berkumpul pada hari ini. Kiranya berkat-Mu turun ke atas kami, memberi kepada kami kekuatan baru, bahkan memberi kepada kami pengharapan baru, di mana kami senantiasa berjalan dalam dunia yang penuh dengan pergumulan pada ketika ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.